Hey halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah setia banget nontonin video aku dari awal sampai sekarang. By the way, di video kali ini aku pengen sharing, pengen cerita aja sebenarnya karena udah lama banget aku pengen cerita ini ke kalian, cuman baru nemu waktunya nih sekarang. Jadi beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Oktober, aku tuh menjalani odontektomi atau operasi untuk mengangkat gigi geraham bungsu aku. So, kalau misalkan kalian penasaran gimana pengalaman aku seputar odontektomi, kita langsung aja mulai ke videonya. Awalnya ini kan aku iseng nih ke dokter gigi tuh untuk tujuan utamanya sebenarnya untuk scaling. Scaling ini kan untuk membersihkan plak dan juga karang gigi ya. Nah, cerita backgroundnya adalah aku takut sama dokter gigi sebenarnya karena aku ke dokter gigi tuh cuman untuk cabut gigi aja. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu kayak aku yang menghindari karena aku pikir gigiku baik-baik aja kan. Terus pas di dokter gigi nih udah nyampe, terus penasaran kan, gigi geraham bungsu aku kok nggak tumbuh-tumbuh gitu. Kapan sih tumbuhnya? Apa tumbuhnya bagus ya? Terus aku nanya kan ke dokternya, "Dok, kira-kira gigi geraham bungsuku udah tumbuh belum ya?" Karena kan biasanya tumbuhnya tuh di usia 18 sampai 30 tahunan kan. Sekarang kan usiaku udah 24 tahun. Jadi ya kira-kira kayaknya ada lah gitu harusnya kan menurut aku. Terus saran dari dokternya adalah ya udah saya rujuk kamu aja untuk panoramik. Awalnya mikir kan, apa sih panoramik tuh? Ternyata panoramik itu adalah rongsen untuk gigi kita. Jadi untuk ngeliat jaringan lunak dan juga gigi kita nih. Nah, pas di panoramik itu, aku panoramiknya di laboratorium Premita. Harganya tuh aku kurang tahu. Kalau cari di Google itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Karena aku kan dibayarin kantor, jadi aku bener-bener nggak tahu harganya berapa. Terus pas panoramik ini, benda-benda logam itu dari sini ke atas tuh nggak boleh gitu, nggak boleh digunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai anting, pakai kacamata atau pakai kalung itu harus lepas dulu nih. Terus hasilnya juga cepet sih, jadi abis panoramik terus nunggu beberapa jam keluar deh hasilnya gitu. Terus kan udah tuh nunggu kan, waktu nunggu hasilnya keluar, sebenarnya tuh kita bisa lihat nih dari hasilnya gigi kita tuh bagus enggak, terus kira-kira ada berapa sih gigi geraham bungsu yang tumbuh secara kasat mata gitu. Karena kan kita bukan dokter gigi ya, jadi ya kita kurang tahu bagus atau enggaknya. Cuman kalau secara kasat mata aku bisa lihat nih ini bagus enggak, ini tumbuhnya miring enggak atau gimana gitu. Terus pas keluar nih hasilnya kan jeng-jeng gitu. Ternyata gigi geraham bungsuku tuh ada 4 dan 4-4-nya ini hasilnya tuh kurang bagus menurut aku ya. Kalau menurut aku kurang bagus. Jadi biasanya gigi kan tumbuhnya kayak lurus gitu kan, ini miring. Jadi memang ini kurang bagus gitu loh. Tapi di saat itu tuh aku nggak ngerasain gejala apapun, nggak sakit ataupun nggak nyeri lah gitu. Terus aku kasih nih hasil kan ke dokter, konsul lagi gitu, "Dok, hasilnya seperti ini." Terus dokternya bilang kayak, "Wah, gigi kamu," kayak indikasi muka dokternya tuh kayak, "Wah, gigi kamu kayaknya kurang bagus deh," gitu. Terus aku nanya kan, "Terus harus diapain dok?" gitu. Terus kata dokternya, "Ya sebenarnya harusnya dicabut gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh belum ngerasain kayak rasa sakit atau nyeri yang udah nggak tertahankan ataupun yang ngeganggu aktivitas kita, kata dokternya lebih baik nanti dulu dicabutnya gitu. Jadi tunggu sampai ada gejalanya dulu gitu. Baru kalau udah bener-bener kita nggak bisa beraktivitas karena si gigi yang nyeri ini, baru deh kita lakukan pencabutan gitu." Nah, karena hasil konsulnya pas kemarin tuh nggak sakit kan, nggak ada gejala apapun. Ya udah kata dokternya tuh nanti aja setelah ada gejala gitu. Jadi pas aku panoramik tuh di bulan Mei, akhirnya di bulan Oktober muncul nih kayak nyeri hilang timbul gitu. Tapi masih biasa aja, tapi nyeri hilang timbul. Akhirnya aku beraniin lagi ke dokter gigi karena ini kalian harus catat kalau aku takut banget sama dokter gigi ya. Jadi ya udah ke dokter gigi, kata dokter giginya harus dicabut gitu akhirnya. Nah, pas itu tuh karena kita kan perempuan ya, perempuan tuh pasti ada yang namanya siklus menstruasi gitu. Jadi pas hari itu tuh aku lagi menstruasi atau datang bulan nih. Jadi kata dokternya itu nggak boleh dulu kalau misalnya kita lagi menstruasi atau datang bulan, karena hormon progesteron kita tuh lagi naik. Jadi bisa nyebabin tuh gusi kita tuh lagi sensitif, gigi kita tuh lagi sensitif, gusinya lagi bengkak. Terus juga kalau kita paksain itu bisa menyebabkan perdarahan hebat.
Terus kalau misalnya juga kalian punya tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu disarankan untuk terapi dulu hipertensinya, diturunin dulu nih tensinya. Karena kalau misalnya dipaksain saat proses operasi untuk gigi geraham bungsu ini, itu bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Jadi tekanan darah kalian kan udah tinggi nih, terus pas lagi operasi tuh tekanan darahnya tambah tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan stroke atau myocard infarct, atau yang namanya bahasa yang sederhana adalah serangan jantung gitu. Jadi kan itu berbahaya. Setelah memenuhi syarat kalau kita lagi nggak menstruasi ataupun tekanan darahnya normal, waktu itu aku langsung dirujuk ke Rumah Sakit Caritas, terus ditangani oleh Dokter Valen, itu spesialis bedah mulut. Kenapa ditangani oleh bedah mulut? Karena gigi aku tuh termasuk gigi impaksi. Impaksi ini jadi giginya tuh tidak bisa menembus gusi gitu, nggak menembus gusi. Jadi impaksi ada yang total, ada yang parsial. Kalau total tuh benar-benar dia nggak menembus gitu gusinya. Kalau yang sebagian itu udah muncul dikit gitu katanya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang dokter gigi, boleh nanti tolong dikoreksi ya di bawah. Di kolom komen boleh ditulis. Nah, udah selesai kan, udah memenuhi syarat kalau nggak menstruasi dan tekanan darahnya udah normal. Nah, pas di rumah sakit tuh dicek dulu nih, sebelum kita operasi, dicek tekanan darahnya. Kalau udah normal, baru boleh masuk. Nah, kalau udah oke, pas awal itu, karena gejala yang dirasain itu lebih dominan di kiri, di kanan ini masih belum ada gejalanya, jadi disarankan untuk dicabut dulu yang kirinya. Karena sebenarnya gigiku tuh ada 4 nih. Gigi geraham bungsunya, atas bawah yang sini, sama yang sini kan. Yang milih untuk dicabut pertama yang di sini. Karena gejalanya lebih dominan yang di sini. Terus akhirnya yang pertama tuh pas masuk ruang operasi sebenarnya kayak aduh ngeri banget, takut banget. Tapi pas dijalanin tuh kayak ya udah biasa aja. Sakitnya itu sakit bangetnya itu ya kalau menurut aku tuh pas di anestesinya aja. Sisanya benar-benar nggak kerasa sama sekali karena kebantu oleh anestesinya, kebantu oleh biusnya. Jadi yang pertama dikerjain tuh yang bagian bawah yang sini dulu terlebih dahulu. Di anestesi. Nah, yang bagian bawah ini nggak terlalu sakit anestesinya kalau menurut aku ya. Itu benar-benar nggak terlalu sakit. Udah, terus pokoknya waktu pas operasi tuh kita bisa ngeliat deh, baik tangbor, pokoknya peralatan dokternya tuh kita bisa lihat. Karena kan kita nggak tidur ya, anestesinya tuh cuma lokal aja, biusnya bius lokal, nggak bius total. Jadi kita bisa lihat nih apa aja yang dimasukin, peralatan apa aja yang dimasukin ke mulut kita gitu. Jadi kayak mulai kayak nanti bor kerasa aja, tapi nggak sakit gitu. Cuman yang udah jadi nanti biusnya kerasa gitu. Terus udah selesai yang bawah, udah dijahit, udah diambil giginya. Yang bawah nih agak lama karena kata dokternya akarnya tuh 90 derajat. Jadi agak lama, bener-bener yang kayak aduh, bener-bener sih kalau menurut aku yang aduh capek banget ini membuka mulutnya gitu. Untungnya dibantu gitu kan. Kayak kerasa lah pokoknya bornya, dia ngambil kayak nggak tahu ya pakai apa, cuma kayaknya pakai tang gitu deh. Tapi bukan tang yang biasa digunakan sehari-hari ya, tapi ini tang untuk alat kedokteran gitu. Terus udah selesai yang bawah, udah dijahit, udah selesai, terus mulai pengerjaan yang atas. Nah, yang atas ini menurut aku anestesinya tuh pas nyuntiknya tuh sakit banget menurut aku ya. Cuman ya nggak tahu kalau menurut orang lain. Cuma kalau menurut aku ini sakit banget, lebih sakit daripada yang di bawah. Yang bawah tuh kayak ya udah biasa aja. Yang atas sih bener-bener kayak kursi yang biasa kita buat apa ya, buat duduk pas operasi itu tuh kayak sampai genggam erat banget karena bener-bener sakit. Udah, terus abis di anestesi suruh nunggu bentar supaya si efek anestesinya ini bekerja. Terus baru deh dilakuin operasi yang atas. Nah, yang atas ini lebih cepat kalau menurut aku. Tapi yang atas ini ternyata kata dokternya ada kistanya gitu. Terus kayak wah, ternyata gigi tuh bisa ya ada kistanya. Nah, kista ini nih kayak kantung tapi ada isi cairan gitu, cairan kolestrin namanya. Terus udah diambil, udah selesai, pengerjaannya sama aja sih kayak yang bawah. Kelihatan semua alat-alatnya juga, pas lagi ngebornya kelihatan, pas lagi pokoknya disayat, karena kan itu kan disayat kan pasti kulitnya ya, gusinya berarti ya, disayat gusinya untuk ngambil si gigi yang terpendam ini, karena kan impaksi kan giginya.
Udah diambil, udah selesai, dijahit. Terus kan itu masih perdarahan tuh, masih keluar kan darah-darahnya. Akhirnya habis itu dikasih kapas gitu, dikasih kapas terus udah kita suruh gigit aja. Udah habis itu udah selesai. Pas setelah operasi ya nggak kerasa apa-apa, kayak udah selesai. Terus dikasih obat deh, dikasih waktu itu paracetamol sama antibiotiknya aku lupa namanya apa. Nah itu disuruh diminum tuh selama seminggu. Terus waktu pas udah selesai operasi, kita tuh dikasih tahu kalau misalkan kita nggak boleh dulu makan panas ataupun dingin. Terus makannya benar-benar yang suhu ruangan aja. Terus yang keras-keras juga masih belum boleh. Pokoknya yang mudah dicerna, mudah ditelan gitu loh. Terus nggak boleh sering buang ludah sama berkumur. Nah itu kan dikasih tuh si kapasnya itu tuh diganti setiap 1 jam atau 2 jam sekali, supaya gunanya tuh untuk menghentikan perdarahan. Jadi kita kayak gigit keras-keras gitu untuk menghentikan perdarahannya, karena kan habis operasi kan atau habis odontektomi. Terus abis itu ya udah deh menjalani aktivitas kayak biasa. Giginya ya agak bengkak gitu, tapi nggak terlalu kerasa sakit, kayak biasa aja gitu. Sakitnya tuh kalau menurut aku pas odontektomi ya pas biusnya aja, sisanya nggak terlalu sakit tuh. Sudah kan kayak minum obat, makan. Waktu itu pas hari pertama tuh aku makannya bubur, kayak kan karena gigi sebelah sini ya, bagian sebelah sini yang dioperasi, jadi makannya lewat sini. Jadi kayak kalau makan kayak dimiringin gitu kepalanya supaya nggak kena yang ini kan. Terus hari pertama dan hari kedua tuh aku nggak berani gosok gigi, nggak berani sikat gigi, jadi aku cuma kumur-kumur aja. Waktu itu pakai betadine yang warna biru kan. Terus hari pertama biasa aja nih pipinya, bengkak sih cuman sedikit. Hari kedua itu kok mulai nih, kok tambah berat gitu pipi sebelah kiri. Pokoknya lama-lama tuh makin bengkak pipinya. Terus mulai tuh pelan-pelan gosok gigi. Ya pas gosok gigi juga ya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu yang ngoyo karena kan masih ada jahitan di sini. Jadi setelah proses odontektomi tuh hari pertama sampai hari ketiga atau keempat itu aku makan bubur, terus minum susu malamnya karena lapar banget, nggak kuat. Terus habis itu mulai cari-cari kayak biskuit bayi. Waktu itu nekat sampai makan mie karena lapar banget. Terus minuman sehari kacang hijau. Nah itu deh mungkin selama semingguan. Terus baru itu aku berani makan nasi dikit-dikit. Nah udah tuh abis selesai itu udah harusnya setelah seminggu tuh dicabut nih jahitannya. Tapi ternyata masih belum kering. Akhirnya sama dokternya diperpanjang lagi jadi 2 minggu, dikasih obat tambahan lagi. Terus pas 2 minggu itu baru dilepas jahitannya. Tapi selama ke 2 minggu tuh yang di sini jadi kayak kuning memar gitu kan, karena akibat trauma setelah operasi. Jadi waktu sama dokternya tuh dikasih trombopop yang ini, trombopop yang gel, sama untuk yang di mulutnya ini untuk nutup si lukanya ini, karena kan operasinya kan dibeset kan. Terus dikasih namanya Ketricin. Nah ini Ketricin, salep mulutnya. Terus kayak si salep Ketricin ini nih, si salep Ketricin ini nih dipakai di dalam mulut gitu kan. Tapi ya udah kayak biasa aja beraktivitas. Sampai sekarang sih aku masih pakai si Ketricin ini, sama dikasih sama dokternya nih Oxyfit kayak ini nih untuk vitamin untuk si giginya gitulah, supaya pemulihannya lebih cepat gitu, supaya lukanya cepat nutup. So, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada salah kata ataupun salah pengucapan, aku minta maaf ke kalian semua. Kalau misalkan ada yang punya pertanyaan seputar odontektomi, aku akan jawab sebisa aku sesuai pengalaman-pengalamanku. Dan kalau misalkan kalian punya request video apa yang harus aku buat ke depannya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye bye.